berhasil menerbitkan buku ini, Berhenti Berhitung Mulai Merasakan, yang mana adalah sebuah refleksi dalam memahami diri. Berkenan karya-karya ini dapat mencerahkan pembaca dari berbagai kalangan usia, yang tentunya relate banget dengan kehidupan kita semua teman-teman, khususnya kalangan muda. Nah, yang menariknya lagi adalah di buku ini teman-teman, ada beberapa lembaran kosong yang sengaja dipilihkan oleh Raden Prisciat untuk teman-teman pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, terima kasih kembali lagi dengan kami, Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini ingin melakukan review buku kembali. Ada yang bisa menebak kita akan nge-review buku apa? Baik, sebelum video ini berlanjut, teman-teman pastikan sudah melakukan subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan. Tentunya teman-teman bisa klik loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dan video-video terbaru dari kami tentunya. Teman-teman bisa like, share, dan komen di kolom komentar. Nah, kali ini review buku Paham Perempuan ingin melakukan sebuah refleksi terkait memahami diri sendiri. Yang mana bukunya berjudul Berhenti Berhitung Mulai Merasakan. Karya siapa? Karya Raden Prisciat. Teman-teman kalau belum tahu Raden Prisciat itu siapa, silahkan follow di akun Instagramnya ya. Nah, buku ini dicetak atau diterbitkan oleh Transmedia dengan jumlah buku hanya 170-an halaman saja. Buku ini cukup agak tebal, tapi teman-teman bisa mengimajinasikan secara detail apa kemauan teman-teman dalam jangka kurun waktu dekat maupun jauh. Karena di sini Raden Prisciat memberikan space atau tulisan-tulisan atau kertas kosong yang ingin didapat juga dari para pembacanya, seperti harapan-harapan terdekat, besok, dan yang akan datang. Jadi, teman-teman ketika membaca buku ini tidak ada kata penyesalan, karena teman-teman akan menemukan diri sendiri. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa buku ini merupakan sebuah refleksi dalam memahami diri, dan buku ini juga menjadi jembatan untuk belajar tentang memahami dan lebih membumi kepada diri sendiri tentunya. Buku ini mengajak kita mengenali diri, merangkul, menerima, dan menyayanginya sepenuh hati, serta penuh kesadaran bertumbuh kembali menjadi pribadi yang utuh dan menjadi diri sendiri versi terbaik kita sendiri tentunya. Nah, teman-teman seperti apa yang saya bilang di awal, buku ini berhalaman 170 halaman saja, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis ya saya kira. Nah, di sini akan saya spill dulu cara membaca buku ini. Kak Raden Prisciat ini mengatakan untuk trik-trik membaca buku ini ada 3 poin. Yang pertama, mulailah menikmati tulisan pertama hingga akhir. Atau pilihlah tulisan yang sesuai dengan isi hatimu tanpa harus melihat urutan dari daftar isi yang sudah dicantumkan di buku ini. Yang kedua, resapilah apa yang dirasakan setelah membaca. Atau yang ketiga, kembalilah kapanpun kamu mau, seketika kamu akan merasa nyaman dengan tulisan berikutnya, dan selamat membaca. Oke teman-teman, buku ini cetakan pertama diterbitkan di Jakarta tahun 2021 dan ada beberapa penulis, penyunting, penyelaras akhir, desain sampul, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang perlu saya utarakan di sini ada kata pengantar oleh Ari Ginanjar Agustian dengan judul The Inner Journey. Beliau mengucapkan selamat kepada Kak Raden Prisciat telah berhasil menerbitkan buku ini, Berhenti Berhitung Mulai Merasakan, yang mana adalah sebuah refleksi dalam memahami diri. Ari Ginanjar Agustian di sini mendukung dan berkenan memberikan pengantar buku ini bukan semata-mata karena ayahnya, almarhum Profesor Priyatna Abdul Rasyid, yang mana beliau adalah sahabat dan juga guru yang dihormati oleh Ari Ginanjar Agustian, yang mana selalu senantiasa mendoakan. Namun menurut hemat Ari Ginanjar Agustian, berkenan karya-karya ini dapat mencerahkan pembaca dari berbagai kalangan usia, yang tentunya relate banget dengan kehidupan kita semua teman-teman, khususnya kalangan muda. Meskipun dari sisi usia Prisciat masih relatif muda, tetapi tulisannya ini sangat mencerminkan perenungan yang dalam hal ini dewasa
dalam pembawaannya. Buku karya Raden Prisya ini meski syarat perenungan tapi juga mudah untuk dicerna dan mengalir, membuat pembaca hanyut di dalamnya. Buku ini membawa pembaca larut dalam refleksi diri tanpa sibuk mengurusi orang lain atau cemas dengan komentar orang lain. Mengapa mengenali diri ini penting? Mengenali diri, membaca diri adalah salah satu cara dan jalan untuk kita makin mengenali dan mendekati Tuhan. Di dalam Emotional Spiritual Quotient, saya menamakannya adalah The Inner Journey. Perjalanan terjauh bukanlah perjalanan ke dalam lautan dan mengetahuinya, melainkan perjalanan ke dalam diri sendiri dan terus memahaminya. Di dalam dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikan? Di sini tercantum di dalam Quran Surat Az-Zariyat di Al-Quran tentunya. Nah, Ari Ginanjar Agustian ini adalah founder ESQ atau Emotional Spiritual Quotient tadi. Nah, di sini Kak Raden Prisya menuliskan setelah kata pengantarnya tadi dengan judul Bisa Jadi Kamu Hanya Rindu Bertemu Diri Sendiri. Perjalananku menekuni segala sesuatu tentang well-being dimulai dari tahun 2018 saat pertama mempelajari PAUD atau pendidikan anak usia dini yang tanpa sadar membuat Kak Raden Prisya paham betapa belum dewasanya dia. Betapa seorang yang bisa mendidik anak adalah mereka yang sudah tumbuh sebagaimana mestinya. Saat itu Kak Raden Prisya merasa banyak bagian diri yang masih kecil, masih suka merajuk dan merengek karena rasa yang tak nyaman. Masih seringkali merasa kurang meskipun keadaan sudah sedemikian nyaman. Ini membuatnya tidak bisa memahami seseorang atau seorang anak yang masih kecil karena aku sendiri juga masih kecil, kata Raden Prisya. Nah, teman-teman, di sini banyak sekali kutipan-kutipan yang diutarakan oleh Kak Raden Prisya dan saya kira akan menjadi favorit teman-teman di lintas usia. Seperti ini misalnya, terlepas dari bagaimana kita diperlakukan sewaktu kecil, sudah merupakan tanggung jawab kita untuk mencari kedewasaan diri demi kemudahan dan kemaslahatan hati. Maka indahnya diri ini baru akan muncul saat kita merasa lapang dan terbuka terhadap diri sendiri. Hidup berkesadaran adalah proses dan bukan pencapaian yang bila dicapai di detik ini sudah pasti akan dicapai selamanya. Semua adalah tahapan, semua adalah ujian yang berputar dan terus berjalan detik demi detiknya, menguji kesadaran kita di setiap waktunya. Nah, teman-teman, di sini juga akan saya spill apa saja daftar isi yang ada di dalam buku ini. Lalu, apa yang bisa dicapai? Apakah kita sudah sadar? Sadar akan diri sendiri, akan Sang Pencipta, kemudian sadar akan hidup kita, dan sadar akan hidup setelah hidup kita. Kalau kata Al-Ghazali, inilah rumus kehidupan, inilah rumus bahagia yang utuh. Inilah rumus hidup tanpa beban yang niscaya membawa kita pada kebahagiaan dimanapun dan bagaimanapun kondisi yang tengah kita jalani. Kata Raden Prisya, selamat menikmati perjalananmu dengan buku ini. Nah, teman-teman, di sini daftar isinya lumayan banyak dan teman-teman bisa langsung lihat saja. Ada 170 halaman tadi. Yang pertama terkait antara koneksi dan sinyal diri. Itu judul pertamanya, teman-teman. Dan kutipan favoritnya adalah inti masalah seseorang yang meledak dengan amarah bukanlah rasa marah itu sendiri, melainkan lebih kepada bagaimana orang tersebut belum memahami dan belum mampu mengolah perasaan marah yang dia rasakan. Jadi di sini benar-benar sebuah refleksi untuk menemukan diri kita sendiri. Bagaimana lumrahnya seseorang ketika mendapatkan perasaan-perasaan yang mungkin dikira tidak nyaman, tapi akan menghasilkan sesuatu gitu, teman-teman. Dan inti dari masalah seseorang itu bukan dari penggebuan rasa yang dialami atau didapat nyata seperti bahagia, duka, emosi, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana seseorang itu mampu mengolah rasa yang dia dapatkan dan marah yang dia rasakan, seperti itu. Nah, yang menariknya lagi adalah di buku ini, teman-teman, ada beberapa lembaran kosong yang sengaja dipilihkan oleh Raden Prisya untuk teman-teman pembaca. Misalnya seperti ini tulisannya, apa tujuanmu membaca buku ini? Tuliskan dengan jujur tanpa berpikir. Jadi Raden Prisya juga di sini ingin mengetahui ekspektasi para pembaca setelah membaca buku refleksi terkait memahami diri ini. Dan di sini ada beberapa halaman ya, teman-teman. Di sini ada 2 lembar. Teman-teman bisa menuliskan di kertas kosong ini, apakah tujuanmu tercapai? Sejauh mana kamu mencapai tujuanmu, apa langkah yang ingin kamu ambil selanjutnya. Jadi benar kata Kak Raden Prisya tadi, ketika membaca buku ini teman-teman tidak harus berurutan sesuai dengan daftar isi yang ada di dalam buku ini. Tapi bisa juga membaca buku ini sesuai dengan mood teman-teman, apakah sedang merasa tidak nyaman atau sedang mengalami transisi kehidupan, seperti itu.
Selanjutnya dengan judul Bersahabat dengan Transisi. Transisi itu akan selalu terjadi karena selama kita hidup selalu ada perubahan, sebuah hakikat pertumbuhan yang selalu terjadi. Jadinya, eskapisme mencari bahagia di luar diri, bukannya malah menghadapi kegelisahan tersebut, melainkan lari darinya. Kebanyakan orang lari dari kenyataan atau lari dari masalah yang dia dapatkan. Padahal masalah itu bisa membuat kita dewasa, atau masalah itu membuat kita mendapat hikmah tersendiri dari pengalaman yang kita alami ya, seperti itu teman-teman. Dan ngomong-ngomongin transisi, setiap hidup kita pasti akan merasakan transisi. Entah dari bahagia ke duka atau duka ke bahagia dan seterusnya. Di sini juga dibahas konsep mindful atau mindfulness dan well-being atau be right back. Konsep mindfulness kita diajak untuk mendengarkan dan menerima diri secara apa adanya. Berhasil atau tidak berhasil, kita belajar melihatnya dengan kesadaran yang wajar. Melihatnya dengan utuh tanpa mengusir emosi yang hadir, jika itu ada, atau sebaliknya, mencari-cari emosi yang tidak ada untuk kita rasakan. Kita belajar apa adanya dalam segala situasi dan sadar bahwa tanpa menikmati apapun saja, sudah begitu banyak hal yang bisa kita syukuri. Bila kita bersedia, bersandar saja pada momen dengan lembut dan berserah diri. Konsep ini mudah untuk dibaca, tetapi tidak mudah untuk dipraktikkan. Belajar mindfulness selama beberapa waktu lamanya, mengutip Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada masa-masanya aku membaca tulisan ini sebagai pil pahit yang sulit aku telan bagi diriku sendiri. Padahal aku sendiri yang menulisnya. Artinya, bukan berarti dengan menulis buku ini bisa menjamin aku sangat mindfulness selamanya. Tetapi memang kesadaran adalah sesuatu yang perlu dilatih secara perlahan. Dijalani saja tanpa ego atau tanpa ngoyo mengubah kebiasaan, melainkan lebih pada mengisi hari-hari dengan hal-hal yang bisa menjadi ikhtiar untuk menerima yang ada di hadapan, kemudian mengolah dan menanamkan. Kita hanya belajar menerima tanpa ingin buru-buru atau memberikan tenggat waktu kapan kita akan mencapai tingkatan berikutnya atau tahapan berikutnya. Satu hal yang disampaikan oleh Raden Prisya, kesadaran tak selalu akan membuat kita nyaman. Latihan mindfulness tadi bertujuan untuk semata-mata menyaksikan apa yang sudah ada, mengizinkan semua yang hadir, menyaksikan ketidaknyamanannya yang memang perlu dilalui agar kita mampu mengetahui upaya yang bisa dilakukan untuk kita terus meningkatkan diri. Hal ini diharapkan dapat menemukan kesabaran yang baginya artinya adalah mampu nyaman dalam setiap keadaan, bahkan dikala penuh kekurangan. Being mindful bukan pula sebuah eskapisme. Eskapisme itu apa? Eskapisme itu adalah kehendak atau kecenderungan menghindari kenyataan dengan mencari hiburan dan ketentraman di dalam hayal atau situasi tertentu. Nah, sebuah eskapisme untuk mencari keindahan justru kita belajar menerima semua yang sudah ada saat ini, seapa adanya mungkin, bukan ada apanya. Bukan berarti kita tidak boleh bermimpi, memperbaiki keadaan dan cita-cita. Ini adalah konteks lain di luar latihan mindfulness itu sendiri. Saat kita akrab dengan penerimaan dan keikhlasan, kita akan lebih mudah menerima segala transisi dan ketidakpastian dalam hidup. Karena pada akhirnya, satu-satunya yang pasti dalam hidup adalah ketidakpastian. Saat kita mampu menerima diri apa adanya, kita akan lebih mampu mendengar diri, membaca petunjuk yang ditunjukkan oleh diri sendiri sehingga mampu melihat dan membaca apa yang sesungguhnya kita butuhkan. Hasilnya, mimpi dan cita-cita yang kita kejar niscaya akan utuh milik kita sendiri, bukan hasil stigma masyarakat atau lebih jauh lagi adalah milik orang lain. Dengan mampu berkesadaran, kita pun akan mampu menyadari setiap risiko yang muncul, kegagalan yang mungkin hadir, atau kesalahan yang mungkin saja akan terjadi. Kita akan mampu memilah dan memilih, serta menjalani langkah kita dengan hati yang lapang dan ikhlas atas segala hasil yang sudah kita upayakan tentunya, yang memang hanya Sang Pencipta yang mampu memberikan. Di sini kita baru akan mampu bersikap jujur dengan utuh pada diri sendiri saat kita telah mampu menjadikan transisi sebagai tahapan yang menjadikan kita seseorang yang tengah menanjak ke jenjang hidup berikutnya. Ada judulnya kedua dengan judul Be Right Back. Ada satu masalah dalam hidup ketika baru saja berkenalan dengan dunia digital, ia tampak begitu seksi, baru, canggih, dan mempesona. Broadband internet namanya. Saat aku duduk di jenjang SMP kelas 2, mulai mengenal terkait sebuah platform ruang berkumpul daring alias disebut chatroom. Teman-teman mungkin tidak asing ya dalam hal ini. Lalu, kita tanpa sadar terkoneksi 24 jam sehari, 7 hari seminggu dianggap sesuatu yang amat sangat biasa. Karena pada kenyataannya kita sudah menjadi salah satu masyarakat di era digital. Selain koneksi internet, media sosial pun sudah menjadi kebutuhan pokok kita ya teman-teman. Karena kita hidup dalam sebuah era di mana saling melihat dan saling memberi eksistensi serta mengapresiasi presentasi secara konstan, amatlah sangat
biasa dirasakan. Dulu kita terbiasa menunggu, terbiasa dalam transisi, terbiasa memahami bahwa ada waktu yang perlu dijalani sebelum menerima apresiasi. Namun kini semuanya harus langsung, langsung terjawab, langsung dijawab, serta langsung diterima oleh mata dan jari kita. Mengingat semua harus langsung, kelak jadi lebih menantang untuk mendiskoneksi. Sulit mundur dari lini yang saling mendaftarkan diri untuk dilihat dan memperlihatkan. Bahkan saat bosan datang, dibuka lagi matanya, dipasang lagi telinganya untuk kembali dilihat dan memperlihatkan. Tidak ada lagi be right back, karena semuanya sudah memampangkan diri untuk disapa dan menyapa tanpa jeda. Nah, seperti yang saya bilang teman-teman, Raden Prisya memberikan jeda kertas kosong tadi di setiap selesai judul babnya. Di sini ada jeda dengan cara latihan kesadaran. Mungkin selama 10 menit atau semampumu, rasakan betul apa yang terjadi pada dirimu dan apa yang terjadi di sekitarmu. Sadari dan nikmati secara alami. Jadi kita sebagai pembaca di sini sangat diizinkan untuk memberikan jeda apa aja sih gitu yang sudah didapatkan dari buku ini. Dan tadi tanpa harus sesuai dengan urutan daftar isinya. Dan di sini juga diceritakan beberapa masa pandemi COVID 2019. Di sini diceritakan oleh Raden Prisya yang mana beliau tuh tadinya pegiat aktif di berbagai macam universitas. Dia mengisi seperti narasumber workshop dan lain sebagainya. Nah, pada musim pandemi itu beliau kan jadi ngisinya sesuai dengan waktu dan yang ada aja gitu. Dan pastinya daring. Dan itu memberikan kesan tersendiri oleh Raden Prisya. Nih, saat kita semua dilatih untuk membingkai kembali pandangan tentang hidup dan juga mencari bahagia di dalam diri karena ketidakmungkinan untuk pergi ke tempat yang diinginkan. Ada beberapa sekat kita tidak boleh menempuh jarak tertentu karena pandemi COVID tadi teman-teman. Dan berjalannya waktu, bertumbuh dan berkontribusi itu bisa dilakukan di mana saja tanpa harus kita stay atau standby di salah satu acara gitu. Dengan kita duduk gini aja, kita stay di depan kamera, kita juga bisa berkontribusi dan memberikan pemahaman kepada orang lain terkait apapun masalahnya. Seperti itu teman-teman. Ini relate banget sih karena teman-teman jadi kayak akhirnya aku ketemu lagi gitu sama diri sendiri. Well-being, mindfulness, dan masih banyak psychological well-being di sini. Di sini juga dibahas teman-teman ada 6 poin menurut psikolog Carol Reeve. Psychological well-being adalah suatu kondisi seseorang yang bukan hanya bebas dari tekanan atau masalah-masalah mental saja, tetapi lebih dari itu yaitu kondisi seseorang yang memiliki kemampuan-kemampuan seperti self-acceptance, personal growth, purpose in life, positive relationship with other, environmental mastery, autonomi, dan lain sebagainya. Dijelaskan teori-teori psikologi yang diberikan kepada teman-teman yang memiliki problem di mental health. Kepercayaan ini membuatku percaya pada quote mindfulness dari Jalaluddin Rumi yang mengatakan bahwa apapun yang kita butuhkan sudah ada di sini. Semuanya yang kita miliki saat ini, ideal maupun tidak, sudah menjadi segala keutuhan yang memang kita butuhkan untuk saat ini. Dan hal kedua yang aku lakukan adalah sebisa mungkin tidak menunda. Hal ini tidak hanya berlaku untuk pekerjaan atau tenggat waktu, melainkan juga bicara self-care, sampai ngurus anak dan keluarga. Apapun bisa dilakukan. Lakukan saja sebelum ada godaan-godaan yang membuat kita tahu ilfeel hilang, feeling datang, melakukan kegiatan produktif, dan lain sebagainya. Saat kita menunda dan sampai pada tenggat waktu tertentu, kita mengubah urusan menjadi urgent, sebuah sumber stres yang sulit dihindari. Dan relate-nya tidak hanya segi keilmuan psikologi tadi teman-teman, tapi disangkut pautkan juga dengan Al-Quran. Jadi the best banget sih Raden Prisya ini. Disampaikan juga Quran Surat Al-Insyirah, berdayakan diri dan carilah kesempatan. Tidak ada yang namanya tidak berdaya, yang ada hanyalah tidak memberdayakan diri. Hal yang terpenting adalah selalu temukan cara untuk bertumbuh dan berkontribusi pada sesama dengan versimu sendiri, dengan versi sebaik-baiknya. Seperti itu. Kita semua selalu dicintai dan dijaga. Sungguh tak ada yang mustahil bila Dia sudah memilih untuk mengabulkan apa yang kita doakan dan menindaklanjuti segala ikhtiar yang kita usahakan. Jadi teman-teman bisa membagikan oleh-oleh dari 2019 akhir sampai 2022 atau pandemi COVID kemarin. Bisa dituliskan di sini teman-teman. Kita punya jeda tersendiri membaca buku ini. Lalu adanya perubahan-perubahan rencana yang sudah disusun tentunya ya teman-teman. Dan titipan pemberian dan lain sebagainya. Di sini membuat kita sadar bahwasannya mencintai diri sendiri itu sangat penting, memahami diri sendiri itu sangat penting, memeluk diri sendiri itu sangat penting. Dan benar, buku ini adalah jembatan untuk belajar tentang memahami diri untuk lebih membumi.
Dan teman-teman juga bisa menuliskan pencapaian-pencapaian teman-teman dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Dan itu disadari secara nyata karena teman-teman diminta untuk menuliskan pencapaian yang tadi saya utarakan di dalam lembar buku ini. Ada juga judulnya Untuk Apa Pintarmu? Ternyata menjadi pintar tidak sama dengan menjadi bermanfaat. Sekian banyak role model yang menjadi pintar untuk memberikan manfaatnya kepada dunia melalui penelitian, solusi, dan kemudahan untuk orang banyak. Ada juga karena pintar itu ingin menjawab kebutuhan diri yang ingin menantang dirinya sendiri dan seberapa jauh mereka ingin berpikir. Kalau kuutarakan semua panjang banget teman-teman. Jadi wajib banget teman-teman untuk membaca buku ini. Sangat-sangat kami rekomendasikan karena buku ini bisa menyadarkan kita semua untuk menemukan diri kita kembali, memahami diri kita kembali. Kutipan pentingnya adalah hanya mereka yang telah mempelajari kekuatan kontribusi yang tulus dan tanpa pamrih yang mengalami kegembiraan hidup yang terdalam. Ini merupakan pembunuhan sejati. Jadi cobalah tanyakan pada diri sendiri jika memiliki pintar, untuk apa kelak kamu gunakan pintarmu itu. Banyak banget teman-teman karena sampai 170 dan selain tulisan-tulisan atau kertas kosong tadi, teman-teman di sini bisa banget nulis pencapaian-pencapaian yang seperti yang sudah saya utarakan ya. Apa yang ingin kamu capai dalam 5 tahun, apa yang ingin kamu capai dalam 1 tahun, apa yang ingin kamu capai dalam 3 bulan, apa yang ingin kamu capai hari ini, dan masih banyak lagi. Dan jadikan coretan ini sebagai catatan dan amunisi untuk melangkah menuju tujuan. Meski manusia hanya bisa berencana, jadikanlah ini sebagai langkah awal untuk mencari dan menuju sisi terbaikmu dan biarkan hasil akhirnya ditentukan olehnya. Yang paling paham apa yang sesungguhnya kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Nah, di sini juga harus saya utarakan teman-teman, menerima diri dengan utuh. Segala keindahan hidup dimulai dari kesadaran dan keberserahan di masa kini. Tak perlu tersangkut dengan kejadian, kegagalan, ataupun pencapaian di masa lalu, atau segala ketidaknyamanan saat ini yang membuat kita terus-terusan berpikir tentang masa depan. Bila kita merasa bahagia itu bersyarat, akan ada lagi syarat-syarat lain yang muncul bahkan saat kita telah memenuhi syarat di waktu sebelumnya. Akhirnya bahagia akan selalu menjadi bersyarat bagi kita dan kita tidak bisa bersyukur pada hal-hal yang sederhana. Semua dimulai dari mendengarkan. Saat diri didengar dengan utuh, dia akan membuka pintu-pintu yang tertutup karena ketidaknyamanan, karena perasaan kurang, karena ketakutan dan kepercayaan bahwa dia tidak layak. Saat kita mulai mendengar, akhirnya ruang-ruang untuk belajar dan meningkatkan diri pun kian terbuka. Lampu-lampu ide kian menyala, gerbang menuju kebahagiaan yang utuh akan terbuka karena kita membebaskannya berpikir tanpa banyak rasa khawatir. Dan kutipan favoritnya, setelah kuresapi lebih lanjut, sebenarnya jeda tak hanya butuh tenaga, melainkan juga keberanian, keinginan kuat, dan niat yang tulus untuk sungguh melihat ke dalam diri. Banyak banget kutipan-kutipan favorit dari Raden Prisya, dan beliau sering banget nge-up di akun Instagramnya, teman-teman bisa langsung follow aja. Dan yang terakhir ya, rasa percaya sama dengan investasi. Setelah merasapi pertanyaan ini dengan hati, akhirnya aku memahami bahwa investasi adalah salah satu cara terbaik yang bisa kita lakukan saat ingin anak menemui versi terbaik dirinya. Saat kita berinvestasi, kita tidak serta-merta berusaha membentuk semua sesuai dengan keinginan kita. Kita akan membiarkan konsep apa yang sudah berjalan dan menjadi ketetapan sesuai prinsip-prinsipnya. Kita percaya bahwa ada potensi yang bisa muncul saat kita melakukan sebaik-baiknya investasi. Dan sekali lagi tak serta-merta membuat narasi dengan cara plek ketiplek harus sesuai dengan keinginan kita. Karena bicara investasi itu kita perlu bekerja sama dengan keadaan, menyusun strategi dan pendekatan-pendekatan sesuai dengan keadaan. Meski sesekali keadaan berjalan tidak sebagaimana mestinya, kita memahami bahwa ada kalanya fluktuasi itu terjadi. Kita tetap percaya saat bicara seseorang berinvestasi padaku, pikiran ini langsung tertuju pada almarhum ayahnya Raden Prisya. Meski dulu aku tak mengenal istilah orang tua berinvestasi pada anaknya, tetapi bayang-bayang ayah langsung muncul di kepala saat pertanyaan ini diajukan. Dan di sini dia juga menceritakan seorang ayahnya, sosok ayahnya. Kutipan favoritnya adalah semua hasil akhir yang indah itu membutuhkan kerja keras, jam terbang, dan usaha di awal. Nah, di sini teman-teman juga diinstruksikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lembar kosong yang diberikan oleh Raden Prisya. Seperti apa arti bahagia untukmu? Apakah kamu bahagia? Bila tidak bahagia, apa yang ingin dilakukan untuk menemukan bahagia? Tuliskan pula doa yang ingin disampaikan kepada Tuhan untuk memudahkan langkahmu. Bila iya, ambillah jeda waktu untuk menulis rasa syukur atas kebahagiaan yang kamu rasakan. Dan di sini juga Raden Prisya memberikan ucapan terima kasih kepada ayahnya.
Terima kasih Ayah karena telah menjadi contoh yang luar biasa bagiku. Hidup sepertimu dengan caramu adalah hidup yang kucari, kukejar, dan kumau. Semoga Allah mudahkan niatku mengikuti langkahmu. Kutipan favoritnya, tak peduli setinggi, sesukses, atau sebagaimanapun hasilnya, kita yang penuh keterbatasan ini selalu memiliki ruang untuk menjadi lebih baik. Lagi dan lagi. Menurut kami, buku ini hanyalah tentang pijakan awal, tentang seseorang yang menemukan dirinya, tentang jiwa yang memberanikan diri untuk terbuka, bicara, dan didengar, tentang menutup telinga dikala berpikir dan membukanya dikala mendengarkan yang berharga dan berguna, tentang menghargai mereka yang membantu dan memfasilitasi, memberi kisah dan juga inspirasi, agar penulis ini bisa bertumbuh dan mekar dengan caranya sendiri. Semua penulis pasti memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri ya teman-teman, dalam hal melimpahkan kata-katanya, melimpahkan kalimatnya, dan di akhir teman-teman juga diinstruksikan memberikan refleksi apa yang kamu rasakan setelah menyelesaikan buku ini. Tuliskan perasaanmu di halaman ini. Apapun tahapanmu, rangkullah diri akan segala yang ia alami. Terima kasih karena telah bersedia berproses. Selamat melanjutkan perjalanan. Dan sepertinya buku ini ada kelanjutannya. Dan teman-teman bisa cari tahu informasinya secara langsung di akun Instagram Kak Raden Prisya. Buku ini sangat kami rekomendasikan. Berhenti berhitung mulai merasakan. Menjelaskan dengan ringan apa itu hidup berkesadaran, pentingnya well-being, dan juga menyadarkan kita bahwa apapun yang kita butuhkan sudah ada di sini. Cuma kita yang seringkali tidak sadar diri akan hal itu. Di sini kita juga sangat diajak untuk mengenali diri, merangkul, menerima, dan menyayanginya sepenuh hati serta penuh kesadaran. Bertumbuh kembali menjadi pribadi yang utuh lagi dan lagi. Teman-teman tidak ada nyeselnya baca buku ini, 170 halaman, dan buku-buku lanjutannya Raden Prisya. Sangat kami rekomendasikan, semoga buku ini bermanfaat dan bisa menjadi refleksi tersendiri kepada teman-teman yang relate akan kisahnya, masalahnya, konfliknya, dan semua penyelesaian-penyelesaian yang bisa dilakukan. Tentunya tidak hanya dari buku ini. Penyelesaian konflik bisa dilibatkan juga dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain, dan semoga mendapatkan solusi nyata dan tetap waras lahir batin. Terima kasih teman-teman, semoga review buku kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe di kanal YouTube kami Paham Perempuan. Teman-teman bisa like, share, dan komen di kolom komentar kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.